Dede Nur Haidah Abdillah, mata'anna Allah bituli hayatih wa umrih wa nafa'na bi'ulumih wa katharallahu bi amthaliha. Juga muballighoh kita yang tadi sudah memberikan tausiah, Ustazah Minyatul Ummah, kita doakan beliau semoga bisa menjadi pelanjut dan penerus perjuangan orang tua beliau, dan insya Allah menjadi pejuang Islam di masa yang akan datang. Pengen anak kayak dia, pengen pesantrenin di mana? Jangan jauh-jauh, di Yaping. Yaping itu pesantren, salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, jauh di mata dekat di hati, mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini bukan yang terakhir kali kita akan berjumpa di sorga ilahi. Ini udah lewat musim maulid, masih muludan baik. Kata Bu Dedeh tadi, katanya muludannya udah lewat. Betul enggak? Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa asirullah. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia bakal jadi tawanannya, bakal jadi budaknya. Orang yang cinta sama Nabi, maka kita akan menjadi tawanan Nabi. Artinya cinta sama Nabi tidak bakal pernah hilang dari hati saudara. Every time, everywhere, selalu ada di hati. Mangga kalau musim Bu, murah apa mahal? 20.000 sekilo kalau musim. Tapi kalau mangga udah bukan musimnya, mahal apa murah? Mahal apa murah? Begitu juga kalau maulid, masih di bulan maulid, masih biasa. Tapi masih maulid, di bulan di luar maulid, masih cinta sama Nabi. Luar mahal murah? Mahal saudara. Betul nggak? Mahal. Ustaznya juga. Astaga. Gue udah sampai memanggah tuh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam syair yang indah, beliau mengatakan kehebatan daripada peringatan Maulid Nabi. Apa kata beliau? Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqta taubatik yal'athi idha batatub. Ngerti nggak Pok? Udah ngangguk jadi lama Siapa orang yang jalan dari rumah menuju ke tempat di mana dibacakan Maulid Nabi? Siapa orang yang jalan dari rumah di tempat di mana dibaca sejarah Nabi? Siapa orang yang berjalan dari rumah ke tempat di mana dibacakan salawat dan salam kepada Nabi? Yujallil kurub, maka Allah akan mengangkat musibah, bala, fitnah, penyakit dan segala kesulitannya diangkat oleh Allah. Kenapa bisa terjadi? Muludan bisa mengangkat musibah, muludan bisa mengangkat azab, muludan bisa menjauhkan dari fitnah dan bala, muludan bisa mengangkat segala kesulitan problematika kita. Kenapa demikian? Al-Habib Ali membacakan ayat Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah wa majma' yakum baina asy-syimal wal janub hadar al-Mustafa wa ahlul ghuyub. Ketahuilah oleh kalian, di mana majlis Maulid Nabi tidak diragukan, di situ hadir Nabi Muhammad. Iyaga, tidak ada tempat di timur, di barat, di utara, selatan, hadar al-Mustafa yang kemungkinan besar dihadiri Nabi Muhammad, kecuali tempat di situ dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad. Dan kalau Nabi sudah hadir, mendapat jaminan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah tidak akan menurunkan azab, musibah dan bala wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad ada di tengah mereka. Walaupun nabinya sudah wafat, jasadnya sudah dikumpulkan di kota Madinah, tapi kalau kalian salawat dan salam kepada Nabi, menyebut nama Nabi, maka Nabi Muhammad ruhiyahnya hadir ke tengah kita.
Kalau Nabi Muhammad sudah hadir, maka aman dari segala musibah dan bala. Makanya solusi terbaik ketika negara kita ditimpa berbagai macam ujian, ditimpa berbagai macam musibah, bala. Yang pertama solusi terbaik, hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad. Apalagi dengar kabar Indonesia mau dilanda satu gempa besar, Megatrans. Orang takut dengan Megatrans karena gempa berkekuatan 9,8 skala Richter yang bisa menghancurkan bangunan, bahkan bisa menimbulkan tsunami. Ibu jangan takut dengan Megatrans. Apalagi juga ada yang namanya wabah cacar monyet. Monyet yang cacar kita yang bingung. Monyet yang cacar kita yang divaksinin. Masya Allah. Katanya mau jadi pandemi, alhamdulillah ternyata enggak jadi, di lockdown. Udah cukup 2 tahun kemarin di lockdown, Ustadz Kiai mau balik bangkrut sebulanan. Bangkrut 2 tahun bangkrut. Jadwal dibatal-batalin, 60 panggung kok batal. Pengajian ditutup-tutupin, masjid dikunci-kunciin, Jumatan diliburin. Yang modar mah banyak tapi nggak ditahlilin. Bangkrut Ustaz. Tanya loh, ustazah 2 tahun bangkrut. Tapi alhamdulillah hikmahnya ada pandemi. Alhamdulillah saya bisa jualan. Alhamdulillah. Jual motor 2, mobil gua jual 1, kulkas, kompor habis gua jualin. Ya duit kagak ada, apa tuh gua jualin. Alhamdulillah itu bisa jualan kok. Kompor habis, kompor saya jualin. Kulkas 1. Alhamdulillah. Yang kedua solusinya apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Supaya negara kita jauh dari musibah, jauh dari bala, dari penyakit. Solusi kedua terbaik, banyakin astagfirullah. Baraya astagfirullah. Sekali lagi astagfirullah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dikatakan dalam kitabnya mengatakan la anfa di akhir zaman illa istighfar wassalah ala nabiyil mukhtar. Dan ada amalan yang paling penting, yang paling manfaat di akhir zaman kecuali 2, banyak istighfar sama banyak sholawat. Tuh amalan paling hebat. Apa Pak yang paling hebat di akhir zaman? Banyak istighfar, banyakin sholawat, banyakin. Itu amalan paling top di akhir zaman yang pasti diterima oleh Allah. Cuma 2, istighfar sama sholawat. Jangan tanya sholat kita, jangan tanya puasa kita, jangan tanya kok sudah kagak kepake. Kagak kepake orang Tambun mah sholat mah udah nggak kepake. Cuma 2 yang pasti diterima Allah. Bagabulu aratman bigeri tarjudi, yang diterimanya tanpa diragukan istighfar ama. Saya mau ajak ibu-ibu, sebelum saya sampaikan mauidhah, saya ajak untuk doa. Siap? Karena saya lihat ibu-ibu mukanya butuh doa. Abang tangan moro begini. Duit. Butuh doa. Ama duit begini Pok tuh. Gaul. Lu kudu dilatih dulu.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maqasidana waghfir lana. Jalan-jalan ke pasar Keranji beli kain 2 kodi. Ibu-ibu biar rajin ngaji, yang kagak ngaji saya doain jadi memedi. Balik waghfir lana. Beli bumbu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Banyak ibu-ibu rajin ngaji tapi masih ngelawan sama suami. Waghfir lana. Gerah-gerah mengambil kipas, ambil makan gorengan betok. Ibu marah karena utang belum impas, lakinya kegoda janda yang montok. Ya Rob bebe stop. Balik maqasidana kullana ma madha. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati ini memiliki 3 tujuan pokok. Ada berapa tujuan? Ada berapa tujuan? Yang pertama, peringatan Maulid ini adalah merupakan syiar Islam untuk menghidupkan cahaya Islam. Al-Imam Ibnu Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubra mengutip perkataan Umar bin Khattab. Ini bukan hadis tapi atharus sahabat. Qala Umar bin Khattab, man 'azzama Maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, faqad ahyal Islam, sungguh dia, kata Umar bin Khattab, sama dengan menghidupkan Islam. Makanya peringatan Maulid ini adalah salah satu syiar daripada agama Islam. Bagaimana tidak syiar yang hadir spektakuler, very amazing, luar biasa. Kagak pernah kita lihat pengajian sejumlah ini banyaknya. Bu, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira pengajian rutin begini enggak banyaknya? Berapa orang yang hadir rutinan? Paling 5 orang. Betul apa enggak? 1 batuk yang 3 molor. Udah ustazah ngajarin karpet sama tiang. Untung ada tiang. Capek ngomong, orang ada hasilnya. Tapi lihat Maulid, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah, tua dan muda, dari perawan sampai janda, bujangan sampai duda, yang alim orang biasa, orang kaya, orang susah, semuanya hadir di dalam peringatan Maulid. Bahkan yang hebatnya lagi, yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah kenal majlis taklim, mulu dan ma'ada, kelihatan kudungannya dia nyengsol sebelah. Jangan dibenerin ya, jangan dibenerin ya, lu ketahuan orangnya. Ya orang pernah pakai jilbab, ngedadak pakai jilbab, mau kemana? Mau ngaji, dia takwa. Ya orang pernah pakai jilbab, maka gak bertahun. Udah pada nyengsol itu sebelah jilbabnya. Udah jangan dibenerin. Ketahuan lu orangnya tuh. Bahagia. Baru mau muludan ke bagus, amin. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, annal hidayah ya tamratul ilmi laha bidayah. Sesungguhnya hidayah itu buahnya ilmu, dan hidayah kudu ada bidayah. Apa bidayah? Kudu ada perjuangan. Orang kalau pengen dapat hidayah kudu ada bidayah. Bidayah apa? Syariat, thariqat, harus ada perjuangan, harus ada gerakan. Jangan ngejedok aja di rumah. Orang pengen dapat hidayah ngejedok aja di rumah. Udah ngaji kagak, mulu dan kagak, sampai modar dia kok kagak dapat hidayah. Ada yang begitu. Jadi kalau pengen dapat hidayah kudu ada bidayah. Apa bidayah? Kudu ada perjuangan, pengorbanan. Betul apa enggak? Apa perjuangannya? Rela melangkahkan kaki dari rumah biar kata panas, biar kata jauh, hadir ke tempat ini baru dapat pahala, dapat nilai, dapat harga di mata Allah. Kan yang mahal kok jalannya kok. Nih, emang kagak berat jalan kemari? Emang kagak berat ini? Ada yang jalan dari sono, pom bensin, cimpo jalan, ngumpul berjalan begini.
Ini perjuangan, ini yang mendapat nilai. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalahu tariqal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah, maka dijalankan jalan tol menuju surga. Satu langkah ampunan, satu langkah derajat. Yang maha teh jalannya. Oh, udah, nih jalannya mah. Dan harus ada pengorbanan. Apa pengorbanan? Rela ngorbanin rumah, betul? Ninggalin laki, ninggalin bocah, ninggalin TV, ninggalin jalan-jalan, ninggalin handphone. Rela ngorbanin semua keinginan hati, keinginan syahwat untuk hadir di majlis taklim, duduk dengan ustazah, duduk dengan guru kita, dengerin ceramah, doa, pulang baru dapat harga. Betul nggak? Kudu ada perjuangan pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, berjuanglah dahulu, berkorbanlah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu lagu siapa ya? Gua. Oh mau. Udah cukup udah. Ya, berjuang. Ntar ngambil kertas. Bantunya apa? Oh iya. Kasih banyak ya, berkah. Orang. Berjuang. Berjuang Berjuang sekuat tenaga. Tapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai. Oh iya. Tapi kayaknya Itu kata Omang yang benar. Orang kalau pengen dapat kesenangan kudu berjuang, berkorban, baru dapat nilai. Betul enggak? Betul enggak? Tapi saya nggak mau jadi pusat perhatian. Kalau jadi presiden cakep tuh. Itu palingan situ ya. Oma jadi presiden ya. Oma jadi presiden. Oma. Iya, Oma jadi presiden. Samping ini ya. Ada yang mati, presiden yang mati. Kali-kali lobang. Kali-kali lobang. Kali lobang. Umur lah. Kali lobang. Kali lobang. Yang bubur dah. Mereka mendapat untung. Tidak ada yang rugi. Yang datang menghadir, yang memikir, yang berpikir, yang menaksir, yang mudahir, yang menguncir, bahkan rentenir, enok. Ada di sini. Biar kata enok, rentenir duduk di sini, maka itu enok akan dapat bagian dari rahmat, walaupun bukan khasah ar-rahmah al-ammah. Siapapun yang ada di sini, orang baik, orang nggak baik, yang niat hadir, yang nggak hadir, dijamin oleh Nabi. Mereka semuanya pulang datangan hampa, semuanya bawa hidayah, rahmat dan barakah. Sampai kan nanya tuh malaikat, ya Allah, fi Abdul Khattab, ailaysa minhum. Ya Allah, kalau semua dikasih hidayah, dikasih rahmat, di situ ada orang yang hadir, bukan mengaji, ya Allah, bukan mengaji dia, ya Allah, mau nagih utang, belah mana onong di pojokan. Kata Allah, malaikat, apakah kamu nggak tahu dengan siapa mereka duduk? Dengan ustazahnya, dengan gurunya, dengan orang soleh. Maka saya tidak peduli siapapun mereka, kasih ampunan dan rahmat. Kita bukan orang soleh. Sulit jadi orang soleh seperti beliau, tapi jangan khawatir. Ibu kalau pengen, Bu, kita nggak bisa soleh, duduklah dengan orang soleh. Kita bukan orang baik, duduklah dengan orang baik, maka ibu kebahagiaan baik dan soleh. Setuju kan? Setuju kan? Cuman dapatnya beda-beda. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan ada 3 orang masuk ke majlis Nabi Muhammad. Fa'awad ilallah fa'awahullah. Yang satu duduk dekat Nabi ini, fa'awad ilallah fa'awahullah. Kalau ngaji duduk di depan, kata Nabi, ini harganya paling mahal. Fa'awad ilallah fa'awahullah. Dekat serius karena Allah, maka ini ibarat emas 24 karat. Itu mahal. Ini mahal nih. Ini mahal. 24 karat. 24 karat. Yang belakang fastahya minhu fastahyahullah. Dia malu ke depan, ustazah bukan, orang penting bukan, bukan nyender ke tiang. Nyender ke tiang. Maka kata Nabi 10 karat. 10 karat. Lumayan kan 10 karat ya. Yang nyender 5 karat dipotong sama tembok sama tiang.
lillahi wa inna ilaihi. Pak Ustaz ngapain ngaji capek-capek, pegel, panas, jauh, mendingan jadi rumah kedengeran. Suaranya kedengeran, kelihatan live di YouTube, melihatnya di YouTube. Bukan masalah kedengeran enggak, kalau pengen punya nilai harus ada perjuangan, pengorbanan saya bilang. Harus mau berjuang, berkorban, melangkahkan, duduknya lebih baik dari ibadah 1000 rakaat. Subhan. Udah ada perjuangan, pengorbanan, betul apa enggak? Dan orang kalau sudah dapat hidayah, kok masya Allah, idza halatil hidayah qalban nusyitat lil ibadatil Allah. Kata Imam Busiri, orang kalau dia dapat hidayah, nusyitat lil ibadatil Allah, maka badannya itu enteng di bawah ibadah. Dia semangat, gairah ibadah luar biasa. Kalau sudah hidayah, kok jangankan disamper, jangan udah diundang nggak disamper, kayak kalau udah selawatan udah ngantri kayak entong di Parapi. Ibu-ibu kalau dapat hidayah, biar nggak disamper, biar nggak diundang, dengan selawatan datang. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, sebab itu kewajiban. Datang. Beda sama ibu-ibu belum dapat hidayah, emang belum dapat iman. Biar kata disamper, nggak diundang, kagak datang, dengan selawatan malah nyautin di rumah. Ini ingus saya meler terus ya. Nyautin. Ibu-ibu Terus kata saya kok kayaknya nggak enak kita pindah. Kalau mau sebentaran deh gitu. nyautin. Biasanya Bu, biasanya ibu-ibu Pasti. gua kagak berangkat sebab penyakit mau gua besar bukan kuat. ini tiangnya. Penyakitnya asam urat sama bisul yang di Kan saya astagfirullah. Sampai ke bisul-bisul kagak ada. Ada yang begitu. Kok ngaji kok, ya Allah kok lagi bunting 3 bulan. Kok mau ntar saya muntah di majlis, kok mau hotelnya? Ntar kok samper kalau udah lahiran ya. Iya. Udah lahiran kok kemarin lagi samper ya. Iya dah. Pas lahiran disamper lagi. Kok udah lahiran? Alhamdulillah udah lahiran. Ayo ngaji kan katanya habis lahiran. Itu dia kok jadi orang nangis dulu. Kita berisik mengganggu pengajian. Ntar udah gede-gedean ya, ntar udah gede-gedean kok nyamper lagi ya. Makanya kalau orang Iya dah. ini Alhamdulillah anak udah 5 tahun. Harusnya. Oh, udah gede anak. Alhamdulillah kok udah gede. Apa katanya dulu? Kalau udah gede saya suruh kembali lagi. Iya, ayo ngaji. Itu dia kok lagi gunting lagi kok. Allah. Pakai motor lagi ngaji. Lagi gunting lagi. Iya. Atau kapan ngajinya kalau udah Iya. Sabar. di samping kaki saya. ya orang kalau belum dapat hidayah begitu ya makanya ibu biar rajin ngaji. Biar tahu halal hak dan batil, betul apa enggak? Biar tahu mana yang baik mana yang baik, betul? Betul. Dari mulai kita istinja, wudu, sholat sampai amalan harus pakai air. Ini kadang-kadang ibu-ibu wudu nggak pernah ngaji itu bikin nggak sentuh air. Itu cuci muka. Kalau saya lagi begini di tempat yang besar yang saya nggak ada. Ada yang begitu. Kenapa? Saya kira-kira 350 orang kena air. Saya Ustaz makanya minta. Jadi saya menyelamatkan tadi kok Sahabat enggak wudu begitu. Ada yang suka wudu minta ada. Sahabat enggak? Tanya dulu kita. Baca kitab Riyadhul Baqiah, baca kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Kita yang Akhyar, kitab-kitab lain tuh bahwa yang namanya ini bibir anggota muka yang wajib kena air. Iya. Tuh biar kata bela-bela dia udah kena air. Nah, kalau orang ngaji mah tuh. Iya. Ibu mandi wajib kan kudu ngeden ya. Tadi ada. Betul nggak? Iya. Baca dalam kitab fikih itu. Maka ketika mandi wajib ngeden. Wa yajibu lil muqtasil ayyastakhrid nabi duburihi. Maka wajib orang yang mandi junub ngeluarin kulit duburnya. Kalau nggak ngeden kagak keluar kagak sah. Sebab kulit yang di dalam dubur itu adalah anggota zahir kena air. Udah berapa kali empok mandi kagak ngeden ya? Nggak sih. Tuh orang kalau kagak ngaji angkat ngeden dibahas ya. Nih kalau nanti kemudian keluarin kulit masrobah yang ada di dubur kita itu perlu keluar. Kalau kagak ngeden ibu masukkan air. Jangan ketawa.
ngaji yang gampang-gampang Pak, kan begitu. Sampai kamu amalah kalau kurang ilmu kita kok. Itu banyak perkara haram yang gak disadari ada di badan kita. Mungkin ibu nggak pernah makan riba, renten, bangkeliling, emok, tapi banyak emas hasil tukar tambah. Kenapa doa gak dijawab Ustaz? Kenapa kalau saya ini nggak pernah bahagia? Coba periksa, ada barang haram nggak di badan kita? Mungkin ada emas tukar tambah. Apa tukar tambah nggak boleh emas? Suka tukar tambah emas. Haram. Itu riba sih, riba tempo. Emas itu nggak boleh tukar tambah kecuali yang setimpal. 1 gram, tukar 1 gram, jangan nambah. Kecuali sama perak, kecuali sama selain emas. Tapi emas sama emas jangan tukar tambah. Jual emas lama, beli emas baru. Paham? Ini ngaji mengaji, tapi masih praktek riba. Kata Cina, emas patah punya anak, datang kok emas saya patah, tukar tambah sama itu nambah berapa? Oh itu nambah sejuta, haram nggak? Nantinya nggak boleh. Jual emas lama, belikan emas baru, begitu kok. Paham? Paham? Makanya kalau ada yang pakai emas hasil tukar tambah, hasil kredit itu haram. Buru-buru kasihin Ustaz. Kasihin Ustaznya. Kasihin, saya nggak apa-apa. Saya mau bikin itu komperan, saya mau bikin WC boleh. Ngaji, biar tahu hal-hal betul. Ini syiar Islam. Islam hidup kan? Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan apa? Sesungguhnya peringatan Maulid badai kebangkitan umat Islam, perang salib menang, dan Maulid Nabi dahsyat Maulid. Bisa memotivasi orang menjadi pahlawan. Sampai 30.000 perang salib. Dulu kalah, 4 kali perang salib kalah. Kenapa? Ternyata penyakitnya umat Islam nggak kenal Nabi, jauh dari Nabi. Diadakan peringatan Maulid 7 hari 7 malam. Ternyata dahsyat. Setelah Maulid 30.000 pasukan mendaftar jadi sukarelawan untuk menjadi pejuang Palestina, menang perang salib dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Syiar agama kebangkitan Islam dahsyat saudara hadirin. Maulid ini ditakutkan orang kafir itu maulidnya. Ini badai kebangkitan umat Islam. Alhamdulillah. Makanya maulid yang berhenti, amin. Teruskan maulid, amin. Yang kedua, saya singkat. Tujuan maulid Nabi ta'bir anil farah wasurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tujuannya apa? Ungkapan rasa syukur gembira dengan anugerah nikmat yang agung lahirnya baginda Nabi Muhammad. Jadi maulid apa? Syukuran atas anugerah nikmat berupa lahirnya Nabi besar Muhammad. Dan kata beliau betul, ini perintah Al-Quran, wal farhu matlubun binasil Quran. Dan gembira dengan Nabi, kata beliau, matlub bil Quran, dituntut dalam Al-Quran dengan nas yang qat'i. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah maka bergembiralah. Siapa yang nyuruh gembira? Apa rahmat tadi beliau katakan? Sayyidina Abdullah kenapa semangat Ar-Rahmat wa Muhammad? Rahmat itu Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh gembira sama Nabi Muhammad? Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Bu, gembira sama lahir Nabi bukan perkara sepele, bukan kaleng-kaleng, tapi syai'un azim, amalun azim, sesuatu yang dahsyat, yang besar. Orang gembira dengan lahir Nabi jangan dianggap sepele. Ibu tahu Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa, tahu Nabi Isa? Kenal Nabi Isa? Enggak. Kenalan di mana? Sombong banget. Di YouTube. Nabi Isa di dalam Quran dikatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salaban syubihalahu. Nabi Isa gak dibunuh, gak disalib, tapi diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa Nabi Isa diangkat derajatnya, didekatkan kepada Allah? Kenapa Nabi Isa gak mati? Kenapa Nabi Isa diangkat derajatnya oleh Allah? Kalau kalian ada ulama, sebagai ulama mengatakan, maaf kalau ada yang beda, jangan ribut. Ya? Kalau ada yang beda, jangan ribut. Tapi sebagai
berhenti dimanapun dakwah menjadi dakwah yang wajib. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad. Kemana-mana tuh Nabi Isa selalu menyampaikan ayat ini, lidahnya nggak pernah berhenti, selalu mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad. Sallu ala Nabi. Aku kasih kabar gembira kepada engkau hai Bani Israel, akan datang Nabi terakhir setelahku namanya Ahmad. Nabi Isa ngajak Bani Israel gembira, mubasysyiran. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan kiai, kita bukan orang pintar, tapi kenapa nggak mau gembira? Nabi Isa, Nabi belum lahir, mengajak orang, ayo gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Kegembiraan Nabi Isa diangkat oleh Allah, barrafa'ahullah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kenal Abu Lahab? Orang kafir yang dicela dalam Al-Quran, yang tetap di neraka, tapi setiap hari Senin nerakanya ringan. Kenapa? Karena Gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Walaupun kapasitasnya bukan Nabi sebagai Nabi, hanya keponakan laki-laki, dia kira luar biasa, maka diringankan siksanya oleh Allah. Abu Lahab tiap Senin diringankan adabnya. Apa amalannya Abu Lahab? Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Ada seorang sedang berkumpul dalam hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim, juga Imam Ahmad bin Hanbal, juga An-Nasai, bahkan Imam At-Tabari dalam Mu'jam itu memuat hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada seorang sahabat sedang berkelompok, sedang kumpul. Lalu Nabi datang kepada perkumpulan itu, ditanya, "Mana jelasakum? Kalian sedang apa duduk di sini? Lagi ngapain? Ini halaqah perkumpulan." Kata mereka, "Jalasna nadhkurullah wa nahmadu." Kami sedang berzikir kepada Allah dan sedang memuji-muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat sedang syukuran. Nikmat apa yang Allah berikan kepada kalian sehingga kalian berkumpul syukuran? An hadana lil Islam wa manna 'alaina bika. Riwayat Imam Muslim wa manna 'alaina bih. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai wa manna 'alaina bika. Kami kumpul karena engkau sebagai nikmat. Engkau itu nikmatnya Muhammad. Kami syukuran atas nikmat wujud engkau. Sahabat kumpul sedang syukuran atas diberikan Nabi Muhammad. Marah kan Nabi? Ngelihat sahabat sedang syukuran, gembira dengan wujud Nabi. Marah kan Nabi? Marah enggak? Apa Nabi bilang? Allah ma'ajlasakum ila dzalik, demi Allah apakah kamu kumpul hanya untuk itu? Na'am. Inilah mastakhliftukum tuhmatan lakum. Aku sumpah bukan enggak percaya sama engkau. Qad atani Jibril. Jibril datang kepadaku wa akhbarani anna Allah yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya perkumpulan kalian dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Kenapa? Karena orang itu sedang syukur gembira dengan wujud Nabi Muhammad. Saya tanya, ibu kumpul di sini bawa apa? Gembira. Ibu bawa senang, bawa syukur. Dengan apa? Nikmat Nabi Muhammad. Sama enggak dengan sahabat? Kira-kira Nabi Muhammad marah enggak? Nabi Muhammad itu apa enggak? Ini perkumpulan yang dipuji oleh Nabi, perkumpulan yang dibanggakan. Bagaimana mungkin orang yang berkumpul syukur gembira dengan wujud Nabi itu bid'ah, masuk neraka? Lu ngaji di mana itu? Makanya ulama dari abad ke-5 sampai abad sekarang tidak ada satupun yang menyalahkan maulid, karena mereka tahu sesungguhnya maulid itu hanya ungkapan gembira syukur dengan lahir Nabi Muhammad. Bu, kalau orang sini pengen selamat di akhirat ngandelin amal bisa? Enggak. Ibu pengen ke surga? Pakai amal bisa? Pakai amal yang mana kok? Saya tanya, sholat ibu antara khusyuk sama enggak khusyuk banyakan mana? Jawab yang jujur. Antara khusyuk sama enggak khusyuk banyakan mana? Kalau ibu aku sebelum sholat cuci baju jemur, begitu sholat hujan turun, ingat jemuran atau ingat sholat? Allahu Akbar. Berhujan, apa kata ibu? Ya Allah, jemuran gua basah dah. Ya basah dah basah. Mana tuh sama kondangan? Diterima sholat model begitu. Antara awal waktu sama akhir waktu banyakan mana? Akhir. Diterima nggak sholat begitu? Pengen
Oh, kalau ngikut Nabi bisa nggak? Nabi Muhammad kalau sedekah, Rabi dalam hadis Imam Bukhari ada nenek-nenek ngasih korma 3 sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini ada korma 3. Alhamdulillah. Begitu mau pergi dipanggil ta'al, ya ajus ta'al kemari. Nabi ngambil 3 kantong kresek, diambil 3 kantong emas. 3 korma dibalas 3 kantong emas, dinar perak emas. Nabi kalau ambil duit nggak pernah melihat tuh. Di dalam riwayat Nabi ambil gitu, nggak pernah melihat duit. Sampai 3 kantong kresek tuh, ada yang bisa begitu. Nih, ada kotak amal lewat, di kantong ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang dikeluarin? Mana yang dikeluarin? 2.000. 2.000 pengen ke surga. Ke WC aja 2.000. Surga sama WC sama. Saya ke WC pas terminal Bekasi. Saya ke terminal Bekasi, saya mau buang air. Selesai buang air, saya kasih 5.000-an. Katanya nggak ada kembalian, Pak Ustadz, saya balik-balik. Daripada duit itu hilang, nah, saya mau balik aja kan nongkrong lagi kan. 2.000 lumayan. Aku ngapain ini dari situ? Udah ngamun kayak nongkrong lagi gua. Udah tuh kelar. Udah sekian. Kemana itu? Apa panggilnya apa? Ya kan orang harus tabayun kok. Tabayun. Kalau ceramah ada orang pulang atau mondar-mandir, saya tersinggung. Kenapa ya orang itu pulang? Apa? Kagak rasa? Apa kesinggung? Tabayun dong. Hah? Selawatan. Oh iya entah. Nah itu dong. Dan jelas. Ada nenek-nenek di pinggir jalan main bopong baik diseberangi. Udah diseberangi diludahin tuh bocah. Apa nih diludahin? Bagaimana gua kata sebel lah baru nyebrang gua. Mana melondang capek panas udah seberangin lagi. Main bopong baik. Kalau orang baru nyebrang. Nenek baru nyebrang bisa berangin lagi. Orang matanya nenek di nyebrang belum buat seberangin, main bopong baik. Kudu tabayun, betul apa enggak? Jelas. Nah itu rupanya sudah sedang mempersiapkan pansel. Apa jelas begitu mah tuh? Yang ganteng urusan. Darman apa jadi kesono perhatiannya? Kita urusan pansel. Nih Bu, kita nggak bakal bisa masuk surga dengan amal kita gitu. Tapi Nabi sayang sama kita. Orang-orang Tambun ibadatnya kurang, dosanya banyak. Nabi sayang sama kita. Nabi pengen semuanya masuk surga. Biar orang Tambun ibadahnya kurang, biar orang Tambun dosanya banyak. Nabi sayang sama kita. Tetap Nabi berjuang. Bagaimana ibu-ibu masuk surga semua? Dicari cara lain. Apa? Syafaat Nabi Muhammad. Apa Bu? Syafaat. Tiap umat ini masuk surga, betul ya nggak mau? Betul nggak? Siapa yang nggak mau? Yang taat masuk surga, yang maksiat dia nggak mau. Nabi nggak mau nyebut yang maksiat masuk neraka. Nabi pengen semuanya itu masuk surga. Biar ente nggak mau, tapi Nabi mau masuk surga, maka diberikan syafaat. Siapa yang paling dekat sama Nabi di akhirat? Bukan yang paling banyak sholat, bukan yang paling banyak baca Quran, tapi yang paling banyak sholawat sama Nabi. Karena tahu sholat kita tak terpakai, puasa kita tak terpakai, tapi antara alaihi salatan yang paling dekat yang banyak sholawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, lapangkan dulu hatimu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka,
ninggalin maksiat, jangan dulu, jangan ntar dulu, banyak sholawat sebelum azan. Allahumma sholli. Ayo foto baca. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca yang kompak. Allahumma sholli. Dia dekat sama Nabi. Ya Rabbi sholli alaihi. Sekali lagi yang kompak. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Syafaati li ahli mudnibin min ummati wa fi riwayatin min ahli kabair. Syafaatku untuk umatku yang banyak berdosa. Kalau suami nyuruh, kira-kira banyak kebedonya apa banyak marahnya? Kalau suami nyuruh dibuka itu dosa enggak? Dosa enggak? Makanya ibu-ibu yang punya dosa sama suami buru-buru minta maaf. Kenapa? Karena surganya ibu-ibu bukan cuma ibadahnya tapi itu suami. Makanya perempuan kata Nabi, surganya kalau sholatnya baik 5 waktu, biar nggak qobliyah ba'diyah, 5 waktu kerjain, puasa Ramadan jalankan, tutup aurat sama taat sama suami, itu surganya. Biar rajin sholat, biar rajin ngaji, tapi durhaka sama suami, suka ngelawan sama suami, ngeselin suami, nyuruh suami, jangankan masuk surga, nyium surga, haram. Kurang tinggi lompatnya. Apa Kurang tinggi. Lompatnya kurang tinggi. hati-hati. Nih bu, suami ibu nih, biar hitam jelek ketok surga. Jangan lihat hitamnya jeleknya, ini surga empok, nih surga nih. Biar rajin sembahyang, ngaji, kemana-mana nyampe maulid. Tapi kalau orang sama suami, jangan harap ke suami. Lagi ini acara sama tuh. Ada punya suami, gua mau yang punya suami. Apa yang punya suami? Gua kagak ngomongin janda. Sorry, saking lucunya. Punya suami ngomong sama gua. Kan yang punya suami yang kagak berdagang, bebas janda. Yang penting jaga diri baik-baik begitu. Iya. Laki biar doa, amin. Nyenangin laki, amin. Itu begitu jadi perempuan. Betul apa enggak? Ini saya lihat ibu mudah-mudahan pulang-pulang menjadi orang kaya. Amin. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Amin. Orang kaya. Amin. Kayak harta, kayak hati, kayak iman. Makanya bu, ada istilah, ada duit abang saya, nggak ada duit. Biarin laki kita hitam, yang penting banyak. Biarin laki ibu jelek, yang penting sering ngasih. Biarin laki ibu kerja, ninggalin bini, yang penting sebelum ninggalin bini, ninggalin. Berarti suami nggak penting-penting amat pak kita pak, yang penting. Innalillahi. Ampun dah ini banyak. Bener berarti bener pak, bukannya hoak ini bener berarti ya. Matre ya berarti ya.
Tapi nggak apa-apa bang, emang udah fitrah perempuan, emang butuh duit perempuan. Makanya abang waktu nikah itu ngasih mahar, itu Nabi ngasih tahu tuh, ngasih tahu ke kita emang perempuan nggak doyan. Mahar, yang ngasih mahar siapa? Buat siapa? Buat siapa? Istri. Kenapa sebabnya? Yang nyari duit laki-laki, yang istri biasa nggak bisa duit perempuan. Tahu Islam. Tapi wajar kalau istri itu butuh duit karena dari ujung rambut ke ujung kaki kudu pakai duit. Betul apa enggak bu? Nih, ibu cakep kudu pakai apa? Glowing, kosmetik, seragaman, baju, tato, ustad. Ustad ini. Kenapa pakai duit pak? Ada gratis. Makanya jadi laki jangan pelit begini, jangan hitungan begini, jangan perhitungan sama bini, jangan sekali duit pemberian kepada bini. Betul apa kamu? Karena cakep pakai modal, glowing harus pakai duit, betul? Jangan cuma menghakimi, menuntut bini biar glowing, duit tak dikasih. Betul bu? Makanya suami yang pelit sama bini itu kata Nabi, pintu rezeki ditutup dari langit dan bumi, kata berkah keluarga. Maka jangan pelit, kasih bini biar banyak. Yuntik min sa'atin min sa'ati wa in qulul rizqu fa yuntik bima atahullah. Kalau duitnya banyak, kasih yang banyak biar cakep bini kita. Kalau bini cakep yang kepuji dan bapak, bini glowing yang kepuji bapak, betul nggak? Derajat suami gak malu-maluin sama orang, beliin baju yang mahal kayak bini gua, gak malu. Iya, kalau ada mah. Kalau ada Begini mah juga iya. suami kepuji, itu istri siapa sih? Kalau ada mah Cakep amat. Itu kan istrinya Bapak RT. Itu Bapak RT. Jangan saya ngerti buat bini, cuma ibu jangan nuntut di atas kemampuan. Islam tidak melarang perempuan itu materi tak apa-apa karena kebutuhannya banyak, buat jajan, buat belanja itu pakai duit. Betul? Tapi jangan nuntut di atas kemampuan. Harus tahu diri. Kalau suaminya penghasilan 100.000, di bawah itu mintanya. Anda harus tahu siapa suami itu. Kalau suami itu cilok sehari cuma 200, ya minta yang di bawah 200. Jangan jadi BPJS, badan pas-pasan jiwa sosialita. Kalau suaminya tukang bakso, mintanya yang branded. Itu apa bini gak berpikir? Sampah mau dibuang, lihat sampah. Singkat cerita. belum habis. Iya, tutup lagi. Dosa kita banyak kok ya. Iya. Sama tetangga banyak kan. Apalagi ibu-ibu banyak dosa itu. Enggak. Apa yang dilihat jadi omongan kan? Gak boleh lihat orang diomongin dia. Iya. Betul apa enggak? Kondangan keasinan omongan. Pengantinnya itu diomongin kan? Makanan kali saja. Sampai ustazah diomongin ada nggak? Saya kasih tahu, ini guru kita. Salah satu yang memberi syafaat ustazah, guru ngaji. Jangan main-main nih. Ini nanti dikasih syafaat, dikasih kitab lembaran tulis. Siapa yang kau selamatkan? Guru ngaji, ulama akan memberikan. Makanya ya tasalu, mereka akan bertanya ketika masuk surga. Guru kita, Bapak Guru, nanti nanya. Ketika di surga, ya tasalu, tanya. Wahai malaikat, ini kemana murid saya ini? Kok saya doang di surga? Ini murid saya kemana ini yang suka ngaji? Senin pagi, Kamis pagi, kemana kok nggak ada? Coba lihat di sebelah, di neraka mungkin Pak Guru. Ditengok ke neraka, ternyata benar banyak di neraka. Begitu di Lombok, waduh, lah, Midah, Midah, lu di neraka? Si Midah di neraka. Nengok, ya Allah nuwun, namun, lah ganti, lah Tuti, lah Rodia.
apa ini? Abang sering ngaji, ya. Hari Senin lu ngaji, hari Kamis lu pernah. Lu ngapa? Kenapa di neraka? Abang sering hadir mengundang seragam mana hitam-hitam, sama putih, hitam-hitam udah kayak cicak ya. Udah kayak cicak. Ya kayak cicak tadi hitam sama putih. Udah bagian kayak cicak kayak apa-apa dah. Siapa yang juri? Otaknya siapa? Seragamnya hitam-hitam ya. Warna netral. Warna netral. Enggak blok sana, enggak blok sini. Kalau hijau, merah itu politik. Makanya kita ngomong putih aja. Jadi kalau semua kemari ya, ya. Bagian kayak cicak gitu. Lu ngapain di neraka? Iya Pak Ustaz, memang saya sering ngaji, cuma suka ngomongin Ustaz. Makanya kok, saya kalau ceramah ibu-ibu suka nggak enak, karena ibu-ibu itu melihat saya detail dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hampir ngomong, tapi mukanya mah bersih, kakinya dekil banget. Sampai kaki dia ngomong. Ya bukan ada yang gitu ya? Astagfirullah. Ustazah pakai kalung dilihatin ya? Ustazah pakai gerak diomongin ya? Kok jangan sampai kita jadi murid doraka sama guru. Panggil dari mana-mana dihormatin, mubarak dihormatin, ahlan wa sahlan wa marhaban, mubarak di depan kursi guru kita dicuekin. Itu gak bener gitu. Giliran buat kiai pangsanya gede-gede, guru ngaji bisa kepunten. Kurang Samai, kalau ngaji karena tanpa guru kita, nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi, nggak tahu baca Quran, nggak kenal ilmu. Kita kenal Allah, kenal Nabi, kita bisa sembahyang, kita bisa ibadat, karena jasa siapa? Guru kita kenal Rabbi, ma'al Rabbi, kalau bukan mereka kita nggak kenal Allah, maka hormatin guru kita. Kalau mau bayar dikasih 4 juta, guru kita 5 juta. Begitu gurunya muridku. Dari mana-mana mau balik dihormati, guru ngaji dicuekin. Harusnya guru ngaji lebih dihormati ketimbang saya. Semuanya harus dihormati. Paham? Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan dengan maulid Nabi ini jadi syafaat gitu. Amin. Salawat yang kita baca jadi penembus di akhirat. Yang terakhir sebelum doa, kita ingin mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa diperingati kelahirannya, saudara? Karena Nabi, kemuliaan keagungannya ada pada kelahiran beliau. Sedangkan kita ada pada kematian kita. Karena Nabi mulia dah, kita mulia sifat. Nabi mulia apa? Dat was sifat. Datiannya mulia dah. Maka diperingati kelahiran pantas ya. Nabi Muhammad lahir bercahaya, betul. Siti Aminah mengatakan ra'at nuran lama wadu'ati, ketika aku melahirkan ibu melihat cahaya. Abda tahu bila Syam sampai memancar ke negeri Syam. Hebat kan? Ada nggak yang lahir sampai keluar cahaya? Ada nggak? Cuma Nabi. Ibu waktu lahir rambut terang, begitu keluar mati lampu. Wah. Sampai para haji bingung. Ini gimana mati lampu? Lakinya di sampingnya bisa. Atau bapak pakai kain. Itu berarti salah masukin tangan. Kata berarti orang ini kecil begini. Itu salah kita. Lakinya kelonjak kayak. Nabi Muhammad dilahirkan dari kotoran, kita keluar kotoran. Nabi nggak ada darah, kita berdarah, betul? Nabi sujud, kita nggak sujud. Nabi baca takbir, kita tidak. Beda nggak sama kita? Hebatnya kelahiran Nabi. Makanya Nabi mulia dah, kita mulia sifat, betul? Nabi itu lahir terus, melahirkan inspirasi dalam ilmu, budaya, sosial, politik. Lahir Nabi seperti inspirasi kelahiran berbagai bidang ilmu dan pengetahuan, budaya, sosial, politik, semuanya sebab lahir Nabi. Bahkan itu mulia karena lahir derajatnya tidak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu
Oh ya. Mudah-mudahan ibu naik derajat tingkat, amin. Mudah-mudahan tidak turun derajat. Pertahankan apa yang sudah diperjuangkan Nabi Muhammad. Kemuliaan seorang wanita itu ada derajat yang sudah diperjuangkan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad. Jaga baik-baik daripada apa yang sudah diberikan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Nabi mulia zat, kita mulia sifat. Dan mari kita contoh Nabi. Aqwaluhu wa afaluhu, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan segala keadaan ikuti Nabi Muhammad. Nabi perkataannya layyin, gak pernah nyakitin orang, betul. Nabi gak pernah nyinggung orang, betul. Nabi gak pernah hancur sama orang, betul. Bersih ngomongannya, betul. Masuk ke rumah gak ada makanan, ngomel gak? Tidak dinesalin, gak apa-apa Isya, aku puasa. Masya Allah, ada istilah sahah. Kalau dia doyan, dia makan, gak doyan, gak makan, gak pernah caci maki makanan. Nabi Muhammad gak pernah caci makanan. Dia doyan, dia makan, gak tinggalin. Gak pernah mencela. Rasulullah dilempar batu, ditarik, didoain, alhamdulillah, diludahi setiap masuk ke masjid. Itu yang ludahin sakit, ditemokin, disuapin. Masya hebat akhlak Nabi Muhammad. Ucapannya bagus gak? Perbuatannya juga bagus gak? Ayo ibu-ibu, dari mulai kita masuk kamar mandi, ibadat, muamalah, sosial, siapapun anda, ayo ikuti Nabi Muhammad. Betul? Siapapun kita, ayo ikuti Nabi Muhammad. Anda sebagai pejabat, Nabi Muhammad pejabat, ikuti Rasulullah. Kita politikus, ikuti cara Nabi berpolitik. Kita ekonom, ikuti bagaimana ekonomi Nabi Muhammad. Maka tidak ada kebaikan kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad selesai. Ayo, mulai dari kecil-kecil kita praktekkan minum cara Nabi, makan cara Nabi, masuk kamar mandi cara Nabi, betul? Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki, pakai baju tangan kanan, keluar kaki kiri. Itu cara Nabi. Maka kalau sudah kita amalkan semua cara Nabi, maka hidup kita akan semua baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadiah dari saya 100.000. Coba praktekkan cara gunting kuku Nabi. Terakhir 50.000. Jawaban yang kedua, praktekin cara gunting kuku Nabi. Dari yang kecil-kecil sunnah Nabi aja dah. Kalau kita sama Nabi, ikuti sunnah Nabi. Gunting kuku cara Nabi. Kanan dulu. Maju. Gunting kuku aja udah tahu. Umuran tiap hari kemana-mana. Ini masih kanan kiri. Gunting kuku cara Nabi. Dari kelingking. Salah. Diri bu. Kok? Kapan ini kok kapan? Oh nanti ya baik. Betul. Inilah orang yang cinta sama Nabi. Bukan cuma kemana-mana mengudak pakai seragam, tapi nggak pernah di sunnah Nabi. Bu, 50.000. Terakhir 50.000. Sebutkan anak Nabi secara urutan dari yang tua sampai yang muda. Dari yang tua sampai yang muda, anaknya Nabi Muhammad. Qasim. Nah, Zainab. Salah, betul. Gak ada yang tahu anak Nabi Muhammad dua. Senang ke depan ya. Gak bisa. Senang ke depan. Hasan, bisa ya. Ya Allah. Hasan, Anak Nabi gak apa. Sebutkan anak Nabi dari yang tua sampai yang muda, yang paling muda ya. Assalamualaikum. Siapa namanya?
pertama ke Syekh Abdul Ghani Ibrahim, dengan bapaknya kami langsung Fatimah. Ini baru cinta sama Nabi, tahu anaknya Nabi. Ya Bu, sebutan istri Nabi 4 orang saja. Khadijah. Lupa. Gak apa. Ya gak apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kata waktu sudah mepet Johor. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga manfaat buat ibu-ibu semuanya. Insya Allah nanti kita bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Insya di Irian Jaya dan Gunung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Ibu-ibu jangan pada bingung, habis pulang masih ada yang berkat ya gitu. Oh, langsung doa.